Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya memberikan kontrak kuliah. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa ini adalah mata kuliah yang biasa ditugaskan ke saya dari program studi. Nah, ada mata kuliah sistem digital, mata kuliah komputasi awan, mata kuliah jaringan nirkabel, mata kuliah pemrograman jaringan, dan mata kuliah sistem terdistribusi. Nah, semua mata kuliah ini adalah mata kuliah di rumpun ilmu jaringan komputer. Jadi tim pengembang dari mata kuliah ini adalah Pak Hendra Kurniawan, kemudian saya sendiri, dan yang berikutnya adalah Pak Ferdi Cahyadi. Nah, untuk penjelasan kontrak kuliah ini, mata kuliah yang akan saya bawakan itu adalah mata kuliah jaringan nirkabel. Mata kuliah jaringan nirkabel ini adalah salah satu mata kuliah wajib, di mana mata kuliah ini disediakan pada semester ganjil. Setiap semester ganjil akan ditawarkan ke mahasiswa yang ingin mengambil mata kuliah ini. Adapun capaian yang dibebankan ke mata kuliah ini ada 6 capaian. Itu yang pertama ada sikap ke-8. Kemudian berikutnya ada kompetensi umum yang ke-1. Kemudian ada kompetensi khusus yang ke-1. Kemudian ada kompetensi khusus yang ke-4. Kemudian ada pengetahuan yang ke-7 dan pengetahuan yang ke-8. Nah, ini semua diwajibkan sesuai dengan dokumen kurikulum yang sudah kami susun pada tahun 2019, dan ada beberapa revisi untuk menyesuaikan dengan Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Baik, adapun capaian mata kuliah yang akan diberikan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah memahami konsep teknologi jaringan nirkabel. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan mendasar jaringan nirkabel berdasarkan spektrum atau pita frekuensi. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan jaringan GSM. Nah, kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu memberikan solusi penggunaan jaringan nirkabel untuk kasus-kasus tertentu. Nah, kasus-kasus tertentu ini khususnya di Kepulauan Riau, karena kami sekarang bekerja di daerah kepulauan dan yang kental dengan kemaritiman. Oleh karena itu, kasus-kasusnya akan banyak berkenaan dengan kasus kemaritiman. Tetapi kuliah ini fokus pada jaringan nirkabelnya. Nah, kemudian bagaimana teknis dari delivery, kemudian interaction, kemudian assessment. Nah, untuk delivery, adapun yang biasa saya lakukan itu berupa ceramah dan penugasan. Nah, di sini untuk delivery ini saya fokus pada student centered learning, di mana mahasiswa akan saya tugaskan membaca supaya ada kontribusi, ada kemampuan
afektif yang muncul gitu dari mereka menjelaskan setiap perkuliahan. Kemudian mereka akan mendapatkan kewajiban gitu, ketika mahasiswanya ingin bertanya, mereka wajib untuk menjawab pertanyaan. Nah, dan adapun untuk penyampaian mata kuliah, saya menggunakan LMS yang disediakan oleh kampus kami, yaitu Syarah. Adapun Syarah bisa diakses di URL syarah.umrah.ac.id. Nah, di sini mata kuliah yang saya buat di LMS ini adalah mata kuliah jaringan nirkabel. Nanti pada penilaian Cerdos akan saya sertakan username dan password yang saya miliki. Kemudian untuk interaksi ke mahasiswa, saya biasa menggunakan Google Meet. Nah, kenapa Google Meet? Karena Google Meet ini adalah platform yang tidak berbayar, walaupun ada keterbatasan berupa tidak bisa merekam, tetapi di sini mahasiswa bisa mempresentasikan tugas-tugas mereka. Kemudian mahasiswa bisa melakukan tanya jawab, dan saya juga bisa memantau aktivitas mahasiswa yang ada ketika perkuliahan sedang berlangsung. Nah, kemudian bagaimana asesmennya? Nah, di sini untuk asesmen, untuk penilaian ada 5 poin yang menjadi patokan. Yang pertama kehadiran, kemudian keaktifan, kemudian tugas, kemudian ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Setiap poin-poin asesmen ini, penilaian ini ada bobotnya tersendiri, seperti yang bisa dilihat di sini. Kehadiran 10%, kemudian keaktifan 20%, tugas 20%, kemudian ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Nah, untuk kehadiran ini ada beberapa toleransi yang saya terapkan. Ini berkenaan dengan masalah jaringan pada saat kuliah dilaksanakan. Itu bisa jadi masalah yang muncul itu ketika dosen sedang melakukan absen, tapi jaringan mahasiswa jelek, kemudian terputus. Oleh karena itu saya buatkan absennya di platform Syarah tadi, di mana platform tersebut di situ ada waktu-waktunya tersendiri. Nah, untuk kriteria kehadiran itu saya buat seperti ini. Jadi kehadiran itu total poinnya akan dibagi 1400. Nah, apa total poin bagaimana pemberian total poinnya? Nah, pemberian total poin itu ini seperti ini. Jadi di setengah jam pertama, di sini saya mendapatkan jadwal kuliah itu di jam 14.10 di hari Kamis. Nah, bagi mahasiswa yang masuk di setengah jam pertama, maka poinnya itu akan saya berikan 100, karena mahasiswa ini adalah mahasiswa yang performnya baik sekali, on time, dan hadir langsung secara cepat. Nah, tetapi kalau ada mahasiswa yang terkendala berkenaan dengan alasannya jaringan, maka dia akan masuk ke setengah jam berikutnya. Dan ketika mahasiswa ini sudah di ujung-ujung baru dia bisa absen, nah itu kan agak mencurigakan gitu ya, Oleh karena itu mahasiswa ini diberi poin kecil, bahkan kalau di akhir-akhir dia tidak diberikan poin untuk perkuliahan. Nah, dari sini diharapkan ketika mahasiswa itu berada di posisi yang jaringan internetnya tidak bagus, maka saya harapkan mahasiswa itu segera berusaha untuk mencari tempat di mana jaringannya bagus untuk dapat menghadiri perkuliahan. Nah, bagi yang tidak bisa menghadiri perkuliahan, saya juga sudah menyediakan
bagian diskusi, di mana di bagian diskusi tersebut mahasiswa bisa menyampaikan keterangan izinnya gitu. Jadi mahasiswa ini tidak bisa hadir karena apa? Maka dia harus tuliskan keterangan izin di sini dan menandai izin di presensi kehadiran ini gitu. Kemudian untuk penilaian keaktifan, nah mahasiswa saya berikan tugas gitu. Jadi ada beberapa mahasiswa, kalau di kuliah jaringan nirkabel ini, setiap pertemuan itu saya mewajibkan 4 orang mahasiswa untuk presentasi. Nah, materi yang saya bagikan itu adalah materi yang ada di e-book yang kami gunakan, di buku yang kami gunakan. Mahasiswa membaca, kemudian setelah membaca dia harus menjelaskan di pertemuan berikutnya apa yang dia pahami dari bahan yang dia baca. Nah, itu adalah bagian wajib yang harus mahasiswa lakukan. Bagian wajib ini kalau sudah mereka lakukan, maka poinnya mereka dapat 60. Nah, kemudian apabila ada mahasiswa yang memberi tanggapan gitu dari penjelasan temannya, mungkin ada penjelasan yang salah, maka mahasiswa tersebut akan diberi poin 20. Nah, poin ini adalah tidak wajib gitu. Jadi poin ini tidak wajib, tetapi mereka dapat nilai poin 20. Kemudian jika ada mahasiswa yang ingin bertanya, maka dia akan mendapat poin 10. Kemudian jika ada mahasiswa yang bertanya tentang teknis perkuliahan atau yang memberitahukan bahwa ini ada kendala ini tentang teknis perkuliahan, maka dia juga akan diberikan poin 5. Karena keaktifan ini adalah bagian penilaian afektif yang bisa saya lakukan untuk melihat bagaimana mahasiswa tersebut aktif di dalam perkuliahan, bagaimana dia memberikan tanggapan-tanggapan yang baik dan kontribusi yang baik dalam perkuliahan. Nah, di sini skor wajib, nilai keaktifan itu totalnya adalah skor wajib tambah porsi tidak wajib nih. Porsi tidak wajib nanti kali 40. Jadi porsi tidak wajib ini adalah nilai yang didapat gitu. Nilai yang didapat dibagi dengan nilai yang tertinggi. Bisa jadi ada mahasiswa yang aktif sekali, maka mahasiswa tersebut harus dikhususkan dengan nilai yang paling tinggi. Nah, kemudian yang tidak aktif ya menyesuaikan. Nah, di sini teknis penilaiannya, nilai yang didapat dibagi nilai yang tertinggi, kemudian kali 40. Nah, setelah dikalikan dengan 40 baru ditambahkan dengan skor wajibnya. Kalau dia sudah menjelaskan presentasinya, maka poinnya itu adalah 60. Kalau dia sangat aktif sekali, maka poin totalnya adalah 100. 40 tambah 60, poinnya 100. Nah, kemudian untuk tugas, seperti yang bisa dilihat ini tugasnya 20%, kemudian ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 30%. Nah, tugas ini kalau sudah mengumpulkan tugas sesuai dengan arahan, itu sudah cukup akan mendapatkan nilai yang penuh gitu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan kontrak kuliah yang biasa saya lakukan di dalam kuliah yang saya ampu. Mudah-mudahan ada pengembangan yang lebih baik dari kuliah-kuliah yang saya ampu ini. Demikian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.